Oke, kita mulai aja Pak ya. Ya, Ustaz, mulai aja Pak Ustaz. Nanti yang lain menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di Zoom meeting ini ya. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih muamalah. Dan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian pada pekan yang lalu, itu masih tentang gosop ya. Tentang bagaimana mengambil harta secara paksa. Tetapi pagi hari ini kita akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang bagaimana hukum wad'i dan hukum taklifinya ya. Nah, apa itu hukum wad'i dan hukum taklifinya nanti kita akan bahas di belakang nantinya ya. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di pagi dan sore hari ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersalawat minimal 10 kali di pagi maupun di sore hari, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah nanti. Dan kedudukan hamba yang terdekat kepada Nabi itu adalah siapa di antara hamba yang kemudian banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya saja tidak cukup dengan sholawat, tetapi juga berupaya untuk menjadikan beliau sebagai teladan. Ya, Rasulullah itu adalah sosok teladan dalam segala hal, baik sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin militer, maupun dalam segala hal. Dan Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita yaitu berupa sunnah-sunnah atau petunjuk hidup. Pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian tentang gosok ya, tentang bagaimana mengambil harta secara paksa, dan kita akan fokus kepada kajian tentang hukum taklifi dan hukum wada'i ya. Jadi dua hukum ini. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum itu ada yang sifatnya taklifi dan ada sifatnya wada'i. Nah, apa itu ahkamut taklifi, hukum-hukum taklifi? Jadi hukum taklifi itu adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina iktidaan au takhyiran ya. Jadi yang disebut dengan hukum taklifi itu adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Jadi mukallaf itu artinya orang yang sudah terkena taklif hukum. Nah, jadi orang yang sudah terkena taklif hukum itu adalah orang yang tidak gila ya dan sudah balik. Yang kemudian tuntutan itu mengandung ya iktidaan untuk kemudian mengerjakan, meninggalkan atau memberikan pilihan ya. Jadi berkaitan dengan bil af'alil mukallafina, berkaitan dengan perbuatan seorang hamba, apakah dikerjakan atau ditinggalkan, itu iktidaan atau takhyiran ya. Jadi dalam kehidupan kita ini kalau dikaitkan dengan hukum perbuatan yang dikaitkan dengan hukum taklifi, ini umum kita pahami di masyarakat ya, dan sering kita pelajari sejak kita bangku sekolah, bahwa hukum perbuatan manusia itu ada 5. Nah, sebenarnya ini adalah hukum yang dikaitkan dengan hukum taklifi. Apa itu? Yang pertama tentu saja wajib, baru kemudian ada mandub. Mandub itu nama lain daripada sunnah ya, atau mustahab juga, kadang disebut juga dengan mustahab, sesuatu yang disukai.
kadang disebut juga dengan sunnah atau disebut juga dengan mandub. Nah, itu nama-nama yang artinya sama. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan itu hukumnya mandub, itu maksudnya adalah sunnah. Kemudian haram, makruh, dan mubah. Nah, ini adalah hukum daripada perbuatan manusia secara taklifi. Nah, perbuatan kita itu tidak akan pernah lepas daripada lima hal ini. Nah, tapi ini adalah perbuatan, bukan benda. Ya, jadi kalau benda itu hukumnya hanyalah al-aslu fil asya al-ibaha malam yarid dalilu tahrim ya. Jadi hukum asal dari benda itu adalah halal dipergunakan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ya. Jadi ini sesuatu yang sudah kita paham ya. Nah, apabila konsep ini diterapkan pada pembahasan gosok, maka terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. Ya, jadi baik pelaku maupun korban maupun masyarakat berkaitan dengan gosok ini. Yang pertama tentang hukum asal ya. Jadi seringkali para ulama itu membahas tentang al-aslu, yaitu hukum asal dari sebuah perbuatan. Karena dari hukum asal ini kemudian muncul hukum-hukum turunan yang kadang itu ada pengecualian-pengecualian daripada hukum asal tersebut. Jadi seluruh ulama itu sepakat bahwa hukum melakukan gosok itu adalah hukumnya haram. Jadi haram mengambil harta orang secara paksa. Dalilnya jelas sekali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian itu saling memakan harta di antara kalian ya, bainakum sesama kalian bil batil dengan cara yang batil. Nah, dengan begitu pula juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, la yahillu malum ri'in muslimin. Jadi tidak halal harta seorang muslim illa biti binafsin minhu, kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Ya. Nah, karena gosok dilakukan tanpa kerelaan pemilik, maka hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' daripada para sahabat. Ya. Nah, kemudian gosok ini termasuk al-kabair atau dosa besar. Ya. Dalam pembahasan dosa itu dikenal ada istilah dosa besar dan ada dosa kecil. Istilah ini disebutkan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi bukan dikarang oleh ulama, tidak. Tapi itu adalah istilah yang disebutkan oleh Nabi. Misalnya di dalam hadis Nabi disebut akbarul kabair al-isyraku billah wa uququl walidaini wa syahadatuz zuri. Itu di dalam hadis disebutkan misalnya. Jadi akbarul kabair di antara dosa-dosa, di antara hal yang paling besar dari dosa-dosa besar, di dalam hadis disebutkan al-isyraku billah, itu syirik kepada Allah. Lalu kemudian uququl walidani, berdosa uququl walidaini, itu berdosa kepada kedua orang tua. Lalu kemudian ada syahadatus zuri, bersaksi palsu. Ya, nah itu di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istilah dosa besar, istilah dosa kecil itu memang istilah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga yang mengatakan untuk apa dibedakan dosa besar dan dosa kecil ya, karena itu memang istilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, mayoritas para ulama memasukkan gosok itu kepada al-kabair. Jadi ulama ada menulis kitab-kitab tentang al-kabair ya, dosa-dosa besar. Nah, hal itu didasarkan pada adanya ancaman keras dalam hadis. Ya, jadi ada ancaman keras dalam hadis, kemudian adanya kewajiban mengembalikan hak, lalu kemudian adanya ancaman azab di akhirat. Nah, jadi luar biasa itu ya. Jadi ancamannya itu berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Sehingga kemudian dimasukkan ke dalam al-kabair atau dosa besar. Nah, contohnya dalam hadis
man akhaza shibron minal ardi, siapa yang mengambil sejengkal saja tanah milik orang lain, ya, zulman, secara zolim, tuwikohu min sab'i ardina, maka pada hari kiamat dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Ya. Jadi ancaman yang sangat berat ini merupakan salah satu indikator bahwa gosip itu termasuk dosa besar. Ada kitab judulnya itu Al-Kabair, tentang kumpulan dosa-dosa besar. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada lebih dari macam-macam ya. Nanti para ulama itu menyusunnya macam-macam. Ya, ada yang membuatnya lebih dari 70 dan seterusnya. Yang jelas di antara itu semua paling tertinggi tentu saja adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri yang menyebutkannya di dalam hadis, syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu kepada pelaku, ya, kepada pelaku. Nah, kemudian bagaimana hukum-hukum menyangkut tentang orang lain dan masyarakat? Ya. Yang pertama, memanfaatkan barang gosip. Ya. Jadi para ulama sepakat, ya, la yajusul intifa bil maksub. Ya. Jadi la yajus, tidak boleh memanfaatkan barang hasil gosip. Kenapa? Karena manfaat tersebut berasal dari sesuatu yang diperoleh secara haram. Jadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa sesuatu yang asalnya haram maka tidak boleh dimanfaatkan, ya, tidak boleh diinfakkan dan seterusnya, ya. Contohnya memakai mobil hasil gosip, ya, tinggal di rumah hasil gosip, atau memakai laptop hasil gosip, ya, semuanya itu hukumnya haram. Nah, seperti itu, ya. Termasuk menyembunyikan, ya. Jadi menyembunyikan barang gosip itu, ya. Jadi kalau menyembunyikan barang yang diketahui merupakan hasil gosip itu hukumnya haram. Karena termasuk membantu pelaku berbuat dosa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Janganlah kalian itu saling membantu di dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini kemudian membeli, ya. Ini banyak di masyarakat, ya. Jadi di Medan banyak tempat-tempat yang menjual misalnya apa namanya, itu banyak tuh yang sepeda motor itu, ya, beli apa kerangkanya gitu, ya, mau beli kerangkanya atau beli bagian depannya, beli lampunya dan seterusnya. Kalau beli baru cukup mahal, ya, lalu kemudian beli second tapi masih bagus, itu banyak yang jual. Nah, kalau misalnya kita mengetahui bahwa ternyata apa yang dia jual itu dia nampung dari apa namanya, orang-orang yang kemudian menjual daripada barang-barang yang dicuri, ya, maka hukumnya itu perlu dirinci, ya. Jadi apabila pembeli mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil gosip, maka hukumnya haram, ya, karena sama tadi, ya, membantu melakukan kezoliman. Nah, tetapi apabila tidak mengetahui, ya,
maka mayoritas para ulama menyatakan pembeli tidak berdosa. Namun kemudian apabila belakangan dia ketahui, ya, dia ketahui kemudian, maka barangnya wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jadi pelaku gosok tetap bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan keadaan kasus. Nah, jadi adapun nanti tanggung jawab pelaku gosok nanti kita akan rinci tersendiri ya. Karena di kitabnya para ulama ada rincian tersendiri terhadap pelaku gosok. Karena tadi ada ancaman berlapis yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Jadi dia ada doman, ada jaminan tanggung jawab untuk kemudian mengganti, mengembalikan. Nah, tinggal dirinci nanti. Bagaimana kalau barangnya sudah hilang, bagaimana kalau sudah rusak, bagaimana kalau nilainya berkurang, dan seterusnya nanti ada rinciannya ya. Nah, sudah saya siapkan juga ya, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Kemudian hukum menghibahkan barang gosok. Ada juga yang melakukan ini ya kan. Takut juga dia setelah dia tahu itu barang gosok, ya udahlah kasih aja ke orang ya. Maka hukum menghibahkan barang gosok, pelaku yang pertama sudah kita bahas bahwa barang gosok itu kan barang yang bukan miliknya si pemberi, bukan miliknya. Jadi kalau bukan miliknya, maka tidak sah dia memberikannya lagi kepada orang lain. Kenapa? Karena barang yang sah untuk diberikan kepada orang lain adalah barang yang menjadi miliknya. Demikian juga menjualnya tadi kan, la tabi malaisa indaka. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Ya. Jadi pelaku tidak memiliki hak. Karena itu hibah tersebut tidak sah. Ya. Sesuai dengan kaidah fikih, fakidus syai' la yu'tihi. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberikannya. Ya, jadi ya. Bagaimana mungkin dia bisa memberi kalau dia tidak memiliki barang tersebut? Nah, termasuk kemudian menjualnya ya. Jadi menjualnya itu tidak sah ya apabila dilakukan tanpa izin pemilik. Ya, kenapa? Salah satu syarat sahnya penjual itu memiliki hak tasarruf terhadap barang tersebut. Disebutkan dalam hadis la tabi malaisa indaka ya. Jadi janganlah kamu menjual barang yang itu bukan milikmu. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian pelaku gosopnya itu bertaubat? Ya, tadi kan kita bahas bahwa gosop itu ada hukum terhadap pelaku, ada hukum terhadap masyarakat ya yang tahu itu. Nah, hukum terhadap masyarakat itu adalah termasuk misalnya dia beli, dia dia tampung, dia sumbangkan dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang bagaimana hukum taubatnya pelaku gosop? Nah, pelaku gosop ketika dia sudah melakukan taubat tidak cukup dengan istighfar ya. Jadi untuk menghapuskan dosa memang kita perlu banyak melakukan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW itu kan dalam satu hari minimal bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Ada yang mengatakan 70 ya, ada juga minimal 70 atau 100 kali. Dan itu bagus untuk kita amalkan setiap hari ya. Ditargetkan saja baca istighfarnya minimal 100 kali dalam satu hari. Tinggal dibagi-bagi saja kan. Kalau sholat waktu 5, berarti minimal 20. Setiap kali selesai sholat ya. Nah, jadi kalau dia sudah taubat, maka tidak cukup hanya dengan istighfar saja. Tetapi harus memenuhi 3 unsur tambahan ya. Ada 3 unsur tambahan bagi pelaku gosok. Apa itu? Yang pertama, dia harus mengembalikan barangnya apabila barangnya masih ada. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila sudah rusak maka harus diganti. Ya. Nanti kita akan ada pembahasan tersendiri tentang 2 hal ini ya. Bagaimana aspek doman atau jaminan pelaku gosok. Nah, nanti akan ada pembahasannya di belakang nanti. Lalu kemudian berikutnya meminta kerelaan pemilik. Ya. Jadi apabila haknya belum dikembalikan secara sempurna,
Imam Nawawi menjelaskan bahwa hak manusia tidak gugur hanya dengan taubat kepada Allah, tetapi harus diselesaikan dengan pemilik hak tersebut. Jadi tidak cukup hanya bertobat saja kepada Allah, karena ada hak orang lain yang harus dikembalikan. Nah, itu hukum taubatnya pelaku gosip ya. Jadi selain meminta ampun kepada Allah, juga mengembalikan barang milik yang sudah dia ambil secara paksa. Baik mengembalikan barangnya atau mengganti nilainya. Lalu kemudian minta maaf ya kepada pemilik barang tersebut. Nah, itu hukum secara taklifi ya, hukum taklifi. Nah, jadi hukum taklifi itu adalah hukum yang berbicara tentang taklif. Taklif itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oke ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang hukum wadi'i. Jadi, apa itu hukum wadi'i? Ini yang A ini hukum pengertian hukum taklifi, keliru ya Bapak Ibu, ini belum dihapus ini yang bagian atasnya ini. Nanti sebelum dikirim saya hapus dulu ya, sebelum saya kirim ke Pak Pakar. Nah, yang kedua adalah hukum wadi'i. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu ada dua ya. Tadi ada yang disebut dengan hukum taklifi dan ada yang disebut dengan hukum wadi'i. Hukum taklifi yang tadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua ada yang disebut dengan hukum wadi'i. Ini kalau kita belajar ilmu usul fikih. Apa itu hukum wadi'i? Ya, hukum wadi'i itu adalah khitabullahil ja'ilu syai'a sababan au syarton au mani'an au sihatan au fasadan. Ya. Jadi hukum wadi'i itu adalah khitabullahi, yaitu ketetapan dari Allah. Al-ja'ilu syai'a, yang kemudian menjadikan sesuatu itu pertama sebab. Ya, sebab, sebagai sebab. Kemudian ada syarat. Ya. Kemudian ada namanya mani. Mani itu penghalang atau penggugur. Kemudian sihatan. Apakah sesuatu itu adalah sah atau batal. Kemudian fasadan, atau sesuatu itu sifatnya fasad. Ya. Jadi kalau kita bilang gimana hukum melakukan ini, kalau ada yang mengatakan oh hukumnya wajib atau hukumnya sunnah atau hukumnya makruh, haram, ya, maka itu dikaitkan dengan hukum taklifinya. Tapi kalau ada yang mengatakan nggak boleh itu, hukum batal itu perbuatannya, batal perbuatannya, maka itu dia mengatakan hukum dari sisi tinjauan hukum wadi'i. Jadi kalau kita sholat, ya, nanti akan ada dua pembahasan, ya kan? Ada yang sifatnya taklifi dan ada sifatnya wadi'i. Misalnya apa sebab sehingga kemudian dia itu sholat zuhur, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan sebab itu karena sudah masuk waktunya, ya. Jadi ketika sudah matahari istilahnya itu tergelincir, ya. Tergelincir itu kalau kita berdiri di siang hari, ya, kalau matahari tepat di atas kepala kita, maka kita tidak ada bayangan, ya, tidak ada bayangan karena pas di atas kepala kita. Begitu matahari sudah bergeser dikit, ya, agak siangan dikit, ya. Kalau sekarang itu berarti jam 12 lewat lebih dari 30, ya. Itu sudah lewat dikit, maka sudah muncul bayangan. Nah, ketika sudah muncul bayangan, disitulah mulai masuk waktu zuhur, ya. Sudah masuk waktu zuhur, sampai dengan bayangan kita itu sama tingginya dengan tinggi badan kita. Nah, gitu ya. Nah, disitulah berakhirnya masuk waktu zuhur. Kalau sudah pas, lewat dikit, maka mulailah masuk waktu asar. Sampai kemudian di langit itu muncul warna kemerah-merahan. Berarti itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, itu disebut sebab. Jadi sebab, karena sudah masuk waktunya, maka dia sebabnya dia kemudian sudah harus melakukan sholat zuhur, sholat maghrib, dan seterusnya.
Nah, gitu ya. Jadi ini disebut dengan sebab, syarat, penghalang, lalu kemudian sah tidaknya, dan apa yang membuatnya jadi fasad atau rusak ya sesuatu. Jadi setiap hukum itu oleh para ulama selalu dikaji dengan dua cara pandang tersebut ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh sholatnya tidak sah itu ya kan. Nah, lalu orang tanya kenapa tidak sah? Apa namanya? Apa namanya? Celananya koyak ya, celananya koyak lalu kemudian kelihatan pahanya. Dia sholat lututnya koyak lalu kemudian ketika dia sujud tertarik celananya ke atas lalu kemudian kelihatan pahanya. Lalu kemudian disuruh ulang ya. Nah, itu disebut pembahasannya bahwa tidak sah ya, ukurannya tidak sah dan seterusnya. Ini disebut dengan hukum wadai ya, jadi hukum wadai. Jadi setiap perbuatan itu nanti akan dikaji dengan dua hal ini. Mau sholat, mau puasa, mau haji, apalagi mau waris, mau apa saja ya. Itu akan selalu dibahas dari sisi hukum taklifinya, apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, atau dia itu apa yang menyebabkan ya sehingga hukum itu ada, apa syaratnya, dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan hukum gosok, maka hukum wadai menjelaskan tentang konsekuensi hukum yang lahir akibat daripada terjadinya gosok. Nah, jadi itu adalah konsekuensi hukum. Jadi wadai itu menyangkut tentang konsekuensi hukum yang lahir akibat terjadinya perbuatan gosok tersebut. Nah, apa itu ya? Yang pertama, gosok sebagai sebab timbulnya tanggung jawab. Ya. Jadi begitu seseorang melakukan aktivitas gosok, maka saat itu muncul yang namanya doman. Ya, muncul yang namanya doman. Doman itu artinya kewajiban untuk menanggung. Ya. Jadi seluruh resiko atas barang berpindah kepada pelaku. Nah, jadi ketika dia melakukan gosok, maka seluruh resiko atas barang berpindah kepada pelaku. Apakah barangnya itu menjadi rusak dan seterusnya, nanti kita akan bahas sendiri ya, bagaimana domannya itu. Yang jelas begitu dia melakukan gosok, maka muncul yang namanya doman. Doman itu artinya kewajiban menanggung terhadap barang yang dia gosopi. Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian gosok itu menjadi sebab wajib mengembalikan barang dan wajib mengganti kerusakan. Itu menjadi sebab ya. Jadi apabila barang masih utuh, maka wajib dikembalikan. Nah, itu merupakan akibat langsung daripada gosok tersebut. Apabila barang rusak, maka pelaku wajib mengganti. Baik kerusakan terjadi itu karena disengaja, karena lalai, ya, maupun menurut rincian mazhab ya. Jadi ulama itu merinci-rincinya nanti ya. Karena sebab lain selama barang itu berada di dalam penguasaannya. Ya, jadi ada barang yang dia ambil secara paksa, dia taruh di rumahnya, rupanya datang banjir ya kan. Sehingga kemudian barang itu jadi rusak. Maka itu juga apa namanya? Tetap di dalam doman atau tanggungan si pelaku gosok ya. Nanti kita akan bahas sendiri ya tentang domannya itu. Karena nanti ada rincian-rinciannya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa gosok tidak menjadi sebab berpindahnya kepemilikan. Meskipun itu diulur-ulur waktunya. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak kemudian kalau sudah lama lalu kemudian udahlah itu udah kira manis saja kalau kami dan bilang gitu ya, kira manis saja. Tidak seperti itu ya. Karena gosok itu tidak menjadi sebab berpindahnya kepemilikan. Walaupun pelaku telah menguasai barang selama bertahun-tahun, ya, hak milik tidak pernah berpindah. Ya. Jadi al-ghosbu la yufidul milki. Ya, jadi gosok itu tidaklah menyebabkan lahirnya hak milik. Nah, inilah perbedaan mendasar antara penguasaan yad dengan kepemilikan. Jadi mungkin dia menguasai, ya, dia menguasai, dia yang
istilahnya ya udah barang itu ada sama dia, tetapi itu tidak menjadi kepemilikan. Maka di dalam fikih itu dibedakan antara penguasaan dengan kepemilikan. Pemilikan ya. Jadi yad itu penguasaan dan kepemilikan itu sesuatu yang berbeda. Tidak selamanya sesuatu yang dikuasai, sesuatu yang sedang dipakai itu otomatis menjadi miliknya. Ya, karena yang namanya milik itu sudah harus ada namanya asbabut tamaluk. Sebab kepemilikan yang sah. Ya, sebab kepemilikan yang sah yang diperbolehkan oleh syarak. Nah, seperti itu ya. Tadi gosip itu tidak menjadi sebab berpindahnya kepemilikan. Ustaz, Maka semua akad yang dilakukan oleh pelaku itu menjadi bermasalah ya Bapak Ibu. Karena bukan pemilik ya, maka pelaku tidak memiliki wewenang penuh untuk melakukan tasarruf. Tasarruf ini artinya hak untuk melakukan pengelolaan atas barang tersebut. Oke, sebentar ya, Bapak. Setelah ini kita diskusi ya. Contohnya misalnya jual beli, ya tidak sah melakukan jual beli, tidak sah juga menghibahkan atau mewakafkan atau menggadaikan atau mewasiatkan. Nah, gitu ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang hukum wadai. Kalau misalnya sudah tidak sah di pangkalnya, ya tidak sah di pangkalnya, maka semua akibat turunannya ini juga tidak sah. Nah, gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan muqtadal akad, konsekuensi dari sebuah akad. Jadi kalau pangkalnya sudah tidak sah, maka semua kebawahnya itu menjadi tidak sah. Sama kayak gini ya. Kalau ada yang saya kalau mengisi kajian waris itu termasuk yang sering ditanyakan itu tentang orang laki-laki yang punya istri kedua yang dinikahi secara siri. Ini kok banyak yang nanya. Saya lucu juga ya kok banyak yang nanya. Uh, Kalau di TikTok itu saya beberapa kali live itu ternyata sering kali muncul ya. Berarti mungkin banyak kejadiannya di masyarakat berarti kan. Yang nanya itu adalah bahwa punya istri siri ya dinikahi secara siri, biasanya sih istri kedua kan istri ketiga yang intinya tidak punya buku nikah lalu tidak terdaftar di KUA, nah dinikahi lalu ditanya itu gimana anaknya apakah dapat harta waris atau tidak. Jadi saya jawab bahwa yang namanya apa namanya hak waris dan lain sebagainya itu hanyalah hukum turunan daripada akad nikahnya itu sendiri ya. Jadi kalau akad nikahnya sudah sah, maka hukum turunannya juga insya Allah akan sah ya. Kalau akad nikahnya tidak sah, maka hukum turunannya juga tidak sah. Jadi kalau misalnya akad nikahnya itu sudah sah, tapi sahnya ini menurut hukum agama ya, hukum negara, nah itu mungkin lagi pembahasan tersendiri. Kalau hukum negara itu terpenuhinya aspek legalitas formal dan ada surat-suratnya. Mungkin begitu tinjauannya kan, terdaftar di KUA, lalu ada buku nikahnya. Mungkin itu yang ya, secara negara ya. Tapi kalau kita tinjau secara agama, terpenuhi rukunnya dan syarat-syaratnya ya. Misalnya kalau itu sudah sah, maka semua hukum turunannya menjadi sah. Contohnya ya, bahwa hubungannya itu disebut hubungan suami istri. Kalau tidak sah dibilang apa? Ya hubungannya perzinahan kalau tidak sah, gitu ya. Lalu kemudian anak yang lahir, kalau sah, maka anak ini bernasab kepada ayahnya. Kalau tidak sah, maka putus hubungan nasabnya. Jadi kalau hubungannya perzinahan, maka putus hubungan nasab kepada ayah. Kepada ibu tetap ya. Jadi kalau ada orang berzina, dan lalu kemudian lahir anak, maka nasabnya itu kepada ibu dan keluarga ibu. Ya, kepada ayah biologis itu putus. Nah, apalagi berikutnya itu kalau misalnya ada hubungan nasab berarti ada hubungan waris. Nah, jadi maka warisnya itu muncul karena ada hubungan nasab dan nasab itu muncul karena akad nikahnya yang sah. Jadi ini berentet terus ke bawah ya, berentet terus. Nikah sah, maka hubungan nasab jadi sah. Nasab ada, maka muncullah hubungan waris. Berarti kalau ditanya apakah dapat waris, maka telusuri lagi ke atasnya gitu ya. Kalau di atasnya sudah sah semua, maka yang dibawa juga ikut menjadi sah. Nah gitu ya. Itulah
pembahasan kalau dikaji secara hukum wadi'i, ya hukum wadi'i. Nah, keabsahan akad tersebut tergantung pada rincian pendapat para ulama dan hak pemilik yang sebenarnya yang akan kita bahas pada bagian khusus mengenai status akad barang gosok, ya seperti itu. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu. Sudah dapat kode ini dari Pak Pakar supaya kita bisa diskusi dulu ya, Bapak Ibu. Baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin sampai di sini kita diskusi dulu. Dipandu oleh Pak Pakar. Silakan Pak Pakar. Baik Pak Ustadz, syukur Pak Ustadz. Baik ya, langsung saja. Silakan Pak Naldi ya, silakan langsung aja. Kita menghemat waktu. Ini Ustadz, kita ya, silakan, kita sering lihat barang lelang ya Ustadz ya. Kan diambil paksa karena hutang macet, kemudian dijual dengan nilai likuidasi yaitu dengan harga yang di bawah pasar. Iya. Itu juga di kategori perbuatan gosok, Ustaz. Oh iya. Nah kalau yang seperti ini sudah kita bahas yang bulan lalu kan. Jadi kalau dia menjadi jaminan tidak termasuk gosok ya. Jadi kalau misalnya ada berhutang lalu itu kemudian jadi barang jaminan tidak termasuk gosok. Nah cuman kalau dilelang ada pembahasannya tersendiri kan. Jadi ketika misalnya yang berhutang itu tidak mampu membayar, maka barang yang menjadi jaminan itu tetap menjadi miliknya, ya, tetap menjadi miliknya. Maka kemudian dia yang berhak untuk menjualnya, lalu kemudian hasil penjualannya itulah yang kemudian dibayarkan hutangnya. Nah, gitu ya. Nah, cuman juga boleh dia wakilkan. Ya, jadi kalau misalnya juga boleh dia wakilkan. Jadi misalnya ada dua orang sepakat bahwa ketika tidak mampu, lalu kemudian dijual oleh pihak ketiga. Nah, juga boleh diwakilkan seperti itu. Tetapi hak untuk menjualnya itu kembali kepada si pemilik barang. Ya, dan dia kan cuma berhutang saja. Maka dari hasil penjualan itu yang boleh diambil sebesar hutangnya saja. Sebesar hutangnya saja lalu kemudian dikembalikan kepada si pemilik barang yang berhutang. Nah, karena kan itu kan jaminan saja. Dan selama berhutang maka tidak boleh barang itu kan dipergunakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa pemanfaatan barang yang menjadi jaminan ketika hutang itu termasuk riba. Nah gitu Pak ya. Jadi kalau ditanya apakah itu termasuk perbuatan gosok, jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak karena dia memang barangnya itu diambil karena ada dijadikan sebagai barang jaminan dalam hutang. Nah gitu. Di situ ada perbuatan zolim Ustaz, karena harganya itu di bawah pasar Ustaz. Nah itu di situ Pak. Iya betul. Ada jual paksa Ustaz. Iya, nah itu kezoliman kalau yang itu Pak. Nah itu di situ berarti perbuatan zolimnya yang tidak boleh kan seperti itu. Jadi memang kalau dijual secara paksa, apalagi kalau sampai jauh di bawah harga pasar, berarti kan itu kan melakukan kezoliman terhadap ini, terhadap si pemilik. Ketika si pemilik tidak ridho, itu jual belinya bisa tidak sah Pak. Nah gitu ya. Jadi si pemilik itu bisa saja mewakilkan penjualannya kepada pihak ketiga ya, atau misalnya ke balai lelang atau dan lain sebagainya. Tetapi dia bisa mensyaratkan nilai minimum gitu ya. Jadi misalnya rumahnya boleh dijual tetapi nilai minimumnya berapa. Ya. Mungkin dia tahulah berapa harga pasar minimum untuk rumah yang akan dilelang tersebut. Nah gitu Pak Rinaldi. Padahal tahu nih fakta di lapangan ya kan. Iya, jadi itu dosanya dosa kezoliman aja Ustaz ya, bukan dosa gosok ya. Iya, dosa kezoliman aja Pak. Iya, dosa kezoliman yang menghutangkan. Biasanya kan yang menghutangkan itu ya, dia pakai perangkat-perangkat ya. Apalagi kalau sudah
masuk ke ranah hukum itu biasanya sudah ada pemaksaan gitu Pak ya biasanya. Sekolah Ustaz. Ya apa Pak? Iya. Karena hukum kita nggak hukum Islam. Iya. Luar biasa nih. Pak Junaidi ya? Ya saya Pak Junaidi. Luar biasa nih kajian gasap kita ini. Apalagi ini kalau udah didakwahkan begitu gencar ini di Indonesia ini, wah ini kan ini kelihatannya malah sekarang perbuatan gasop ini udah lumrah dilakukan baik oleh Indonesia ini bisa jadi jadi bersih gitu Ustaz ya. Ya memang sejak kecil sih harus diapakan Pak ya. Iya, lanjut Pak ya. Silakan Pak Junaidi. Kalau sudah terlanjur dari dulu melakukan gosok, terus ya kalau tadi kan kita tadi mengembalikan dan yang 3 tadi perbuatan gosok itu harus dilakukan mengembalikan dan itu kan Ustaz ya, setelah bertobat dan mengembalikan tadi itu Ustaz ya. Nah, kalau ini udah dari dulu terlanjur malah mereka udah lupa dulu melakukan gosok ini. Nah, ini kan untuk mengembalikannya itu kan kadang-kadang dengan bertaubat aja. Padahal tadi ada 3 kriteria tadi itu saya. Nah, yang ini ya Anan dan yang ini gimana solusinya? Terus yang kedua di awal apakah sebelum kita menyatakan seseorang itu melakukan gosok itu kan harus dipastikan betul-betul gosok itu dia dia melakukan Ustaz. Nah ini yang menentukan seseorang itu telah melakukan perbuatan gosok itu tuh siapa Ustaz itu Ustaz? Apakah kita secara ini bisa kita sampaikan aja Anda ini sudah melakukan gosok ini hukumnya di Islam gitu. Nah hal ini perlu ini Ustaz. Bagaimana hal-hal ini Ustaz? Mungkin kita jawab dari yang paling terakhir Bapak tanyakan dulu ya. Siapa yang bisa menentukan bahwa dia itu melakukan gosok? Kalau untuk memverifikasi bahwa dia melakukan gosok, sebenarnya siapapun bisa Pak. Ya kan gosok tadi sudah dibuat definisi mengambil barang milik orang lain. Itu secara terbuka, ya, dengan cara paksa. Ya. Jadi baik itu kemudian orangnya tahu maupun tidak ya. Jadi kalau orangnya tahu berarti ya di depan barang dia kita rampas ya kan. Itu berarti dia tahu. Atau kalau dia tidak tahu misalnya barangnya lagi diparkir di teras rumah dia atau diparkir di pekarangan atau diparkir di parkiran kantor ya. Dia lalu masuk ke kantornya lalu kemudian barangnya diambil. Itu namanya gosok. Jadi diambil secara paksa dan bukan di tempat penyimpanan. Kalau diambil di tempat penyimpanan, maka itulah masuk ke dalam sarikoh atau pencurian. Itu yang kemudian masuk ke dalam dalil ayat as-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Jadi yang masuk ke dalam hukuman dipotong tangannya kalau diambilnya di tempat penyimpanan. Ya, jadi beda antara mencuri sepeda motor orang, kita curi di parkiran, ya kita curi di parkiran atau kita curi di teras rumahnya. Itu kan kelihatan orang. Dengan kalau kita curi dia motor itu dia taruh di dalam rumah yang tersembunyi, dia kunci rumah, dia taruh di dalam rumah, dikunci rumah, itu berarti tempat penyimpanan yang sudah tersembunyi. Nanti beda penyebutannya. Kalau dicuri di teras rumah itu disebut digosok. Tapi kalau misalnya dia curi kita sudah simpan di dalam rumah, lalu kita kunci rumahnya, maka itu disebut sebagai as-sarik ya, jadi pencuri. As-sarik was-sarik atau jadi sarikoh, pencurian. Nah gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya sudah nyata diambil, maka kita katakan itu sudah digosok ya, seperti itu. Nah kemudian
barang itu harus dikembalikan. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi lama sekali kan, lalu pemilik barangnya juga sudah wafat, maka bagaimana caranya? Caranya itu adalah secara hukum fikih, ketika orang itu sudah wafat, maka kepemilikan barangnya pindah kepada ahli warisnya. Nah, gitu ya, pindah kepada ahli warisnya. Maka tetap harus meminta izin kepada pemilik. Berarti kalau yang punya itu sudah wafat, maka mendatangi ahli warisnya. Jadi banyak itu yang harus didatangi. Nah, jadi banyak yang harus didatangi. Nah, gitu ya, siapa? Istrinya, anaknya, siapa saja yang menjadi ahli waris dari barang tersebut ya. Syukur-syukur kalau punya anak laki-laki dan anaknya tidak banyak ya kan, jadi muter di situ saja. Kalau sempat tidak punya anak laki-laki, berarti saudaranya juga ya kan, yang menjadi ahli warisnya. Oh, Pak, makin banyak lagi yang harus kita meminta keridhoannya. Masih banyak kerjaan jadi Ustaz. Jadi kalau misalnya sudah barangnya sudah hilang dan lain sebagainya, ya berarti meminta kerelaan. Ini kan ada yang terakhir ya, meminta kerelaan daripada si pemilik. Karena pemilik sudah pindah, berarti sudah pindah kepada apa namanya? Sudah pindah kepada ahli warisnya. Nah, bagaimana kalau seluruh ahli waris itu sudah tidak diketahui lagi ya? Nah, ada yang sebagian pendapat ulama itu terhadap orang apa namanya barang-barang yang mungkin kita sudah ambil dahulu dan lain sebagainya, maka pertama bertobat kepada Allah secara maksimal ya, secara maksimal kita cari orangnya, secara maksimal kalau dapat kabar orangnya sudah meninggal, secara maksimal kita cari ahli warisnya. Tidak ketemu juga ya, sudah maksimal melakukan itu, maka apa namanya ada yang berpendapat bahwa kita infakkan ya, kita infakkan nilai barang itu atas nama si pemilik. Nah, gitu ya. Jadi nah itu apa ada yang berpendapat seperti itu, dan itu menjadi cara yang terakhir. Jadi itu sebagai bagian daripada tobatnya si pelaku gosok. Ya, jadi dia sudah melakukan secara maksimal kan, sudah melakukan secara maksimal mencari pemiliknya dan mencari ahli waris daripada pemilik barang tersebut. Nah itu Pak, ininya Pak Junedi kalau ditanya tadi kalau sudah terlalu lama kan dan ingin bertobat, nah seperti itu. Iya, jadi kerjaan yang kerjaan waris panjang. Juga. Kerjaan betul. Tanggung jawab waris nanti, tanggung jawab waris menyelesaikan gasol ini yang terjadi Ustaz ya. Iya betul, ya betul. Iya, seperti itu jadinya, Pak. Kerjaan juga bisa diwariskan Ustaz ya. Itu menjadi doman istilahnya ya. Doman itu artinya tanggungan yang harus ditunaikan. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang domannya ya, cara penyelesaian domannya itu gimana. Oke, mantap Ustaz. Nanti kita Pak Ustaz, Bang Reja, Pak Ustaz, Piacet Pak Ustaz. Pak Reza ya, Ustaz, cara berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang benar agar disukai masyarakat dan negara bagaimana? Karena tidak banyak orang yang berani berdakwah secara amar ma'ruf nahi mungkar sebab resikonya yang besar. Pertama, kalau kita berdakwah teladan kita kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang orang yang paling baik akhlaknya, paling disukai, paling dipercaya, dan bahkan sampai-sampai disebut seandainya itu tidak lain adalah Nabi Muhammad kan. Jadi orang yang paling disukai, paling baik akhlaknya itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking percayanya orang Arab pada masa itu, sampai-sampai mereka berkata, seandainya engkau berkata bahwa di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan datang menyerang misalnya ya, atau kurang lebih begitu, maka mereka akan percaya. Ya, kalau itu yang mengatakannya Nabi Muhammad, saking percayanya orang. Jadi begitu begitu amanahnya Nabi kita ketika belum diangkat menjadi nabi ya, belum nabi, masih usia kanak-kanak sampai kemudian remaja sampai kemudian sebelum usia 40, itu saking amanahnya itu sampai orang mengatakan begitu ya. Jadi karena kan kalau kita ke Makkah itu kiri kanannya batu aja kan, bukit, lembah dan batu saja ya. Jadi yang kelihatan itu bukit saja. Ya, jadi mereka mengatakan seandainya di balik bukit itu engkau mengatakan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang, maka mereka pasti akan percaya. Dan kepercayaan itu betul-betul dilaksanakan kan. Jadi bagaimana Nabi itu bisa amanah membawa barang dagangan ya, yang nilainya sangat luar biasa.
Beberapa kali dia berdagang, lalu kemudian sangat aman. Jadi kalau kita bicara tentang orang yang paling disukai, orang yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Nah, cuma pertanyaannya, setelah kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, setelah turunnya ayat Al-Quran yang pertama di usia beliau 40 tahun, maka pertanyaannya setelah beliau menyampaikan tentang dakwah Islam, apakah masyarakat Mekah itu tetap mencintai Nabi Muhammad, ya kan? Jawabnya kan tidak, ya. Jadi setelah disampaikan tentang risalah Islam, justru Nabi Muhammad itu ya dimusuhi, bukan cuma dimusuhi, malah diintimidasi, sampai-sampai kemudian diboikot, ya. Jadi ada namanya tahun-tahun di mana kaum muslim itu diboikot sebelum terjadinya hijrah, ya, sebelum wafatnya Siti Khadijah dan paman beliau, ya, Abu Thalib. Nah, gitu kan. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya disukai oleh masyarakat, yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana menyampaikan dulu dengan benar. Itu dulu, ya. Jadi isinya dulu harus benar. Baru yang kedua mungkin cara menyampaikannya. Baru kita berpikir tentang itu. Jadi jangan sampai yang menjadi fokus itu disukai dulu. Mungkin yang paling tepat itu bagaimana supaya pendekatannya bisa dipahami dulu. Ya, jadi maka di sini mungkin kita akan bicara tentang segmennya, ya, segmen masyarakatnya. Jadi kalau setiap masyarakat itu kan punya bahasanya masing-masing. Jadi kalau dan itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan, latar belakang pendidikan, apalagi adat-adat yang ada di situ, kebiasaan-kebiasaan, ya kan. Jadi ketika bicara ini, maka bagaimana supaya kemudian ada prolognya dulu, ya, ada pendahuluannya untuk kemudian bisa masuk kepada apa yang intinya. Jadi ketika membahas sesuatu, kalau kita mencontoh Nabi, ya, ketika mencontoh Nabi, maka pendekatan Nabi itu kan seringkali membuat pendekatan dengan pendekatan keimanan, ya, tentang bukan cuma tentang manfaat di dunia, tapi juga sampai kepada akhirat. Nah, jadi ketika misalnya seseorang itu diminta untuk kemudian berinfak atau kemudian mengorbankan harta, maka Nabi juga memberikan gambaran tentang seperti apa ganjaran atau balasan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti, ya, sehingga dia berpikir jauh lebih besar daripada itu. Demikian juga ketika misalnya Nabi berdakwah tentang hukum-hukum, ya. Nah, jadi Nabi itu kalau kita lihat, ya, kadang memang sangat tegas, keras, dan juga kadang sangat lembut dan seterusnya. Dan itu memang setiap kondisi-kondisi itu berbeda-beda. Maka memang kita perlu belajar itu bagaimana cara Nabi berdakwah. Yang jelas kalau mau menyenangkan semua pihak itu tidak mungkin, ya kan, tidak akan mungkin. Jadi karena Nabi sendiri secara fakta tidak disenangi oleh semua orang, kan. Jadi kalau orangnya mau beriman, ya disenangi oleh orang. Ketika dia memang senang kepada kemaksiatan, ya pasti dia akan dibenci, ya. Pasti dia akan membenci Nabi. Nah, tinggal bagaimana dari sisi orangnya itu kan bagaimana tetap menjaga sikapnya, ya. Jadi dan ini memang cukup berat, ya, bagaimana mencontoh akhlak Nabi. Jadi Nabi itu kalau kita lihat meskipun dia disiksa, tetap saja beliau mendatangi orangnya, mendoakannya, ya. Jadi Nabi selalu mendoakannya. Jadi didoakan kalau bukan dia, ya Allah, mungkin keturunannya, ya kan. Ketika Nabi dilempari, disiksa, lalu ditawari oleh malaikat Jibril, kan, untuk dibalas, maka Nabi cuma mengatakan, ya boleh jadi mereka itu kaum yang tidak paham atau apa, lalu didoakan oleh Nabi. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan itu yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi sebelumnya itu biasanya berdoa kepada Allah, lalu kemudian ditimpakanlah azab kepada kaumnya. Nah, tetapi Nabi itu
tidak pernah berdoa seperti itu ya, dan itu kemudian disimpan ya untuk menjadi syafaatnya Rasulullah kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Maka kita beruntung untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara berdakwah amar ma'ruf nahi munkar yang benar agar disukai masyarakat dan negara, jawabnya kalau menurut saya sih berdakwah saja dengan apa adanya. Nah, tinggal kita berupaya untuk memahamkan. Jadi fokus kita mau memahamkan orangnya. Nah, persoalan dia suka atau tidak mungkin tinggal cara kita saja. Jadi kita hanya berusaha semaksimal mungkin supaya dia bisa paham, kemudian masuk ke pendekatan mana yang paling memungkinkan untuk setiap orang. Kan beda-beda jadi ada orang kadang bicara dulu melalui hobi dan seterusnya. Yang jelas kalau kita belajar teori komunikasi ya, kalau kita sudah suka orangnya, maka kita cenderung akan menyukai apa yang dia katakan dan apa yang dia bawa. Tapi kalau kita di awal sudah tidak suka orangnya, maka meskipun yang dia katakan itu benar, maka kita cenderung untuk menafikan. Nah, gitu teori komunikasi ya. Dan psikologi juga begitu ternyata ya. Dari psikologi juga begitu. Yang sering begitu kan. Pendakwah yang sering tidak disukai karena kebenaran. Nah, gitu. Jadi maka memang ya itu tadi ya. Nah, ini memang istilahnya seperti tadi yang dijelaskan ya Bapak Ibu tentang bagaimana menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau menurut saya sih yang paling tepat itu adalah menyampaikan saja ajaran yang benar dengan fokus bagaimana memahamkan masyarakat dengan bahasa yang terbaik yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Betul Ustaz. Ini salah satu gasok ini kayak Ustaz kalau didakwahkan Nabi Hasan, ini banyak yang nggak mau mendengar nih Ustaz. Harus kembali ini lagi. Ya betul. Banyak. Ya, jadi sebenarnya kan kita fokus itu mau menyelamatkan orang ya. Ketimbang itu jadi masalah. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat fakta, orang-orang yang mengambil harta secara haram itu ternyata memang faktanya tidak menjadi kebaikan ya. Kita bisa lihatlah pelaku korupsi dan lain sebagainya, sebanyak apapun hartanya itu ternyata asar itu maksudnya bekas-bekas yang kita lihat itu tidaklah menjadi kebaikan kan. Rumah yang dianggap itu kemudian dikumpulkan itu ternyata hancur dengan sendirinya, tidak menjadi kebaikan. Belum lagi istilahnya anak keturunan yang makan dari harta itu kan, itu akan menjadi menjadi rusak dia. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menyatakan seperti itu kan. Kita harus berhati-hati memberikan nafkah dari harta yang haram. Nah gitu. Jadi niat kita itu menyampaikannya ya sebenarnya untuk menyelamatkan orang. Seperti itu. Ketimbang menjadi penyesalan di akhirat, mending diselesaikan di dunia ini. Nah gitu ya. Dan lebih bagus semakin cepat diketahui kan semakin bagus. Ketimbang nanti sudah tua baru tahu menyesal lalu ingin memperbaiki seperti kata Pak Junaidi tadi, ternyata pemilik barang sudah meninggal dan tidak berdaya lagi mengembalikan. Tidak berdaya lagi, sudah tidak punya uang lagi untuk mengembalikan, lalu kemudian ternyata ahli warisnya juga banyak sekali. Nah, ini mau tidak mau harus kerja keras kan memperbaikinya. Nah gitu. Ya seperti itulah ya. Jadi kita memberikan cara pandang yang lebih luas bahwa itu adalah untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Ya, nah itu ibarat kenikmatan sesaat ya kan. Ada sinetron itu apa itu sengsara membawa nikmat. Kalau itu nantinya akan menjadi nikmat yang membawa sengsara gitu ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan ya untuk pagi hari ini. Sudah 6.45 ternyata ya. Insya Allah materi nanti saya kirimkan ke Pak Pakar ya setelah ini berakhir. Oke, baik untuk pagi hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Jember pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga yang hadir sini ya, kita sama-sama diberi Allah kesehatan. Yang masih sakit keluarganya semoga diberi Allah kesembuhan. Yang masih punya utang semoga dimudahkan untuk lunasinya. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Ya Ustaz. Dan juga bapak-bapak ya, silakan yang mau bayar uang tabarru'ah ya, masih kita tunggu. Ya Pak Ustaz, syukur Pak Ustaz. Makasih banyak Pak Ustaz. Oke ya, makasih Pak Montondang, Pak Junaidi, Pak Asma, Pak Des, Bang Aan, Pak Renaldi, Pak Dedi, Pak Oding, Pak Reja, Pak Jarod, dan juga Pak Sapri ya. Makasih banyak semuanya. Sampai jumpa besok ya, sama Ustaz Adi Jepris insya Allah. Oke yo, selamat beraktivitas. Saya tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.